Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan ya berkaitan dengan pergerakan Pi Network. Nah, di sini rupanya Pi Network itu pada akhir-akhir ini mengalami perkembangan informasi yang sangat signifikan sekali berkaitan dengan bertebaran berita demi berita ya, atau berbagai macam informasi updating, mulai dari Cordim memperbarui pre-browser di dalam aplikasi PAPPS ya, di dalam browser. Kemudian juga akan ada semacam peralihan dari testnet menuju ke mainnet. Nah, kemudian juga banyak sekali rangkaian informasi seputar barter-barter yang terjadi di berbagai mancanegara. Kemudian di sini kalau rekan-rekan lihat ya, nah di sini itu juga banyak sekali bertebaran semacam berita-berita yang berkaitan dengan perdagangan besar ya, perdagangan yang masif, yaitu bukan kaleng-kaleng dan produknya itu seperti produk mobil. Kemudian semakin banyak pedagang besar yang bergabung dan bersiap untuk open mainnet. Ekosistem jaringan PIS semakin besar setiap hari. Ini adalah informasi demi informasi berkaitan dengan pergerakan Pi Network ya, dari berbagai sisi, dari berbagai mancanegara. Nah, kemudian di sini juga banyak sekali project mining selain daripada Pi Network yang bisa dikatakan memiliki potensi untuk kita bisa mendapatkan keuntungan. Salah satunya adalah S Network, kemudian juga ada Sidra Bank ya. Beberapa waktu yang lalu admin juga sudah mereview tentang perkembangan Sidra Bank sekaligus juga perkembangan daripada S Network. Untuk S Network saat ini sedang memasuki fase KYC. Kemudian Sidra Bank dikabarkan sebentar lagi juga akan segera open mainnet ya. Dan sekaligus di sini bagi rekan-rekan para pioner semuanya, jangan hanya fokus untuk menggarap project Pi Network saja, melainkan juga harus menggarap project-project yang lainnya untuk kita bisa menghasilkan keuntungan dari internet, terutama melalui event cryptocurrency berbasis airdrop. Dan tentu saja di sini gratis tanpa modal ya, rekan-rekan tidak perlu mengeluarkan modal Rp1 pun. Rekan-rekan bisa berkesempatan ya untuk menghasilkan uang dari internet, salah satunya ya dengan melalui event-event mining. Dan event mining adalah salah satu project cryptocurrency yang paling mudah dikerjakan. Kemudian sekali lagi Pi Network juga memiliki semacam reputasi yang bagus dan juga pergerakan perkembangan on progress ya, dan Cordim terus mengupayakan kematangan aplikasi ekologi. Jadi tugas rekan-rekan itu hanyalah selalu klik tombol petir, kemudian tinggal diamankan kode prase ya. Nah, kemudian rekan-rekan juga bisa untuk membagikan semacam kode undangan, dan itu bersifat opsional. Dan untuk Pi Network sendiri, kalau benar-benar harganya itu di atas bisa dikatakan ya $100 atau $1000 ya, karena di sini banyak sekali kalangan komunitas pionir baik dari Tiongkok ataupun dari Vietnam dan bahkan juga dari luar negeri ya, itu beranggapan satu koin Pi itu bisa bernilai sangat tinggi sekali. Maka dari itu rekan-rekan juga wajib ya untuk mengamankan kode prase aplikasi Pi Network rekan-rekan semuanya. Dan untuk meningkatkan keamanan dompet, di sini Pi Network telah menambahkan langkah keamanan tambahan. Kemudian para pionir juga bisa melakukan pembayaran dengan dompet apapun ya, selain dompet yang dipindahkan di mainnet. Nah, ini adalah informasi yang disampaikan oleh Crypto Legend ya berkaitan dengan Pi Network Safety, keep your Pi safe. Artinya di sini rekan-rekan wajib mengamankan kode prase. Kemudian kode prase itu hanya bisa diakses ya, atau untuk dompet yang sah itu hanya bisa diakses melalui aplikasi Pi browser rekan-rekan masing-masing. Dan Cordim itu tidak berhak untuk meminta kode prase ya. Jadi yang wajib mengetahui itu hanyalah para pionir saja. Nah, kemudian di sini untuk masalah harga masih menjadi semacam perdebatan ya, baik di kalangan para komunitas pionir semuanya di seluruh Pi Network, dan juga ada yang beranggapan untuk harga GCV itu adalah harga yang bisa dikatakan merupakan harga yang sebenarnya untuk value Pi Network. Meskipun di sini Cordim masih belum mengumumkan harga secara resmi ya. Salah satu contoh bisa kita ambil untuk pelopor pendiri atau bisa dikatakan ya pentolan GCV adalah Dorisian. Nah, di sini juga memberitakan semacam informasi demi informasi berkaitan dengan support dengan harga GCV. Nilai Pi berada di GCV ya, $314.159 atau 4,8 miliar rupiah. Dan tampaknya kita akan berada dalam jalur kemenangan. Apakah benar harga GCV itu bisa menang? Dan ayo terus bekerja keras ya. Saat saya sangat senang melihat kebangkitan komunitas pionir Pi Network. Karena di sini sekali lagi untuk kebangkitan itu memunculkan semacam energi yang sangat besar, dan ini juga harus didukung oleh para pionir yang mensupport harga GCV ya. Sekali lagi di sini Dorisian sangat antusias sekali dan optimis bahwa satu koin Pi itu bisa bernilai dengan harga GCV. Kemudian juga memberikan semacam pandangan dan pendapatnya ya. Jika pola pikir Anda dan tujuan Anda bertentangan dengan core team, maka Anda adalah penghalangan bagi open mainnet. Karena itu Anda tidak
tidak akan dapat mencapai apapun. Core team tidak akan mengkompromikan misinya untuk memenuhi tujuan jangka pendek Anda. Kemudian jika Anda hanya tertarik untuk menyelesaikan proses KYC tetapi tidak peduli dengan keberhasilan proyek dan berencana untuk menjual akun Pi Anda atau sebagian koin Pi Anda setelah migrasi, atau jika Anda hanya ingin mendapatkan ponsel dengan berniat menjual seluruh dompet Pi Anda, maka pesan semacam ini ke core team akan menimbulkan tanda bahaya. Kemudian jika semua pionir menginginkan KYC dan migrasi dengan cepat, penting untuk meyakinkan diri Anda terlebih dahulu untuk tidak melakukan aktivitas tersebut. Selain itu, Anda harus mendidik komunitas Pi untuk melakukan hal yang sama, karena jika pionir yang lain mengikuti, core team akan lebih konservatif dalam hal pembukaan KYC ataupun open mainnet. Nah, di sini intinya untuk daripada Dorsin mengingatkan ya, karena di sini memang banyak sekali para pionir terutama dari Cina dan juga Indonesia masih belum lolos KYC dan belum mendapatkan undangan KYC, bahkan juga ada yang sudah KYC tapi belum memiliki saldo mainnet. Kemudian ketika semua pionir menginginkan agar segera KYC massal ya, pasti akan banyak sekali yang menjual koin Pi ya selama fase enclose mainnet. Kemudian juga pasti ada banyak sekali ya yang menjual akun-akun Pi dengan harga yang murah, dan itu yang dikhawatirkan oleh Dorsin dan juga core team. Mungkin seperti itu ya yang dimaksud oleh Dorsin, mengapa core team masih bisa dikatakan untuk KYC dan juga migrasi ya itu bisa dikatakan cukup lambat sekali. Mungkin di sini core team sedang mempersiapkan hal yang lebih tepat, termasuk dengan kesiapan ya dalam aplikasi ekologi menuju ke open mainnet. Kemudian sini kalau rekan-rekan melihat ya, di dalam informasi demi informasi yang admin coba merangkumkan untuk para pionir semuanya dari berbagai sumber ya. Nah, terutama di sini dari Twitter, karena Twitter itu memiliki kecepatan dalam memberikan semacam akses informasi. Kemudian juga disebutkan ya di sini melalui daripada Pi Network member yang memberitakan informasi tentang core team telah memperbaharui aplikasi daftar ekologi testnet, dan aplikasi tersebut akan segera menampilkan aplikasi dalam 3 tingkatan, yaitu testnet, kemudian aplikasi belum terverifikasi, dan aplikasi yang terverifikasi ya. Nah, ini adalah semacam informasi yang disampaikan oleh Pi Network member. Saya rasa di sini adalah semacam informasi perubahan atau pergerakan ya. Jadi Pi Network itu sudah on progress, jadi tidak mati ya, selalu ada informasi demi informasi, pergerakan demi pergerakan. Meskipun di sini ya agak bersifat cukup lambat ya rekan-rekan untuk Pi Network itu bisa menyelesaikan untuk ekosistem aplikasi ekologi ya, dan ketika nanti sudah resmi kematangan aplikasi ekologi ya, dan kemudian sudah mulai untuk membuka open mainnet, tentu saja di sini aplikasi ekologi yang sudah terdaftar di Pi Browser yang sudah pemenang hackathon tentunya itu bisa rekan-rekan gunakan ya, dan rekan-rekan nikmati di dalam fase mainnet. Tentu saja rekan-rekan juga harus melewati daripada KYC dan harus memiliki saldo available balance atau saldo mainnet ya, untuk bisa melakukan explore terhadap aplikasi ekologi yang sudah bergabung dengan ekosistem Pi Network. Nah, ini cukup mantap sekali. Semoga dengan pergerakan dan perkembangan Pi Network yang bisa dikatakan ya cukup masif ya rekan-rekan, meskipun agak sedikit lambat ya. Jadi kematangan aplikasi ekologi itu memang sangat penting sekali untuk keberlangsungan Pi Network jangka panjang. Jadi bukan project abal-abal. Dan bagaimana dengan pendapat rekan-rekan masing-masing ya, bisa tulis dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.